Oke, Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore, Mas Bro. Nah, ini jadi saya eh, mau membandingkan ya, mau membandingkan antara bibit unggul dan bibit cabutan ya. Kita lihat performanya ya. Jadi di sini, ini di belakang rumah orang tua saya ini menggunakan bibit cabutan, Mas Bro ya. Nah, menggunakan bibit cabutan. Nah, itu kita lihat performanya ya. Ini bibit cabutan, Mas Bro. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini lihat. Ini bibit cabutan, Mas Bro. Ini. Nah, ini bibit cabutan. Nah, lihat buahnya. Ini sudah tinggi, Mas Bro ya. Ini usianya sudah sekitar kurang lebih 7 sampai 8 tahun ya. Nah, ini buahnya seperti ini, Mas Bro. Nah, ini. Luar biasa kalau ini, Mas Bro, bibit cabutan ini. Buahnya seperti ini. Bahkan ada yang lebih tinggi daripada ini, Mas Bro, buahnya, pohonnya. Itu performanya masih oke, Mas Bro. Jadi sebenarnya gini, bibit cabutan dengan bibit unggul itu sebenarnya tergantung ya, Mas Bro. Tergantung dari kita. Jadi kita nggak bisa fanatik juga. Mau pilih bibit unggul ya itu lebih baik. Mau pilih bibit cabutan ya silahkan. Cuman kalau kita memilih bibit cabutan, minimal disortir dulu, Mas Bro. Nah, ini kita lihat pohonnya. Ini sudah tinggi, Mas Bro ya. Ini bibit cabutan, Mas Bro. Nah ini itu buahnya masih oke, Mas Bro. Nah, ini lihat. Buahnya masih oke, masih banyak. Ini tinggi banget. Ini usianya sudah sekitar kurang lebih 12 tahun ya. Ini masih bagus buahnya. Nah, kalau yang ini itu masih usia 8 tahun, 7 sampai 8 tahun. Jadi eh, di pekarangan ini, di belakang rumah, di pekarangan orang tua saya ini memang pakai bibit cabutan ya. Tapi buahnya masih seperti ini. Nah, itu jadi perbandingannya, performanya itu tergantung ya. Tergantung dari kita penyortiran bibit tadi. Nah, ini seperti ini. Buahnya masih oke. Bahkan yang di samping rumah itu ada tembus 45 kilo sampai 50 kilo, Mas Bro. Nah, ini bibit cabutan juga masih bagus. Jadi kita perlu, nah ini juga perlu penyortiran bibit dari awal. Itu pun nanti untuk usia bibit cabutan itu kita minimal itu cari ibaratnya pohonnya yang sudah tua ya, minimal di angka 15 tahun bahkan 20 tahun ya. Dan nanti kita dipilih, disortir bibit itu mana yang bagus baru kita tanam kalau kita memang memilih bibit cabutan. Seperti itu, Mas Bro ya. Bukan saya menggurui, tidak ya. Cuman ini ternyata seperti ini buktinya ya. Ini bibit cabutan buahnya seperti ini. Besar-besar, buahnya rapat. Nah, jadi kalau saya pribadi ya, saya juga menanam itu 1 hektar bibit cabutan. Alhamdulillah itu masih tembus ya. Di dalam 1 hektar tuh bisa nyampe 9 kintal, 1 ton, kadang lebih ya. Nah, jadi bagi teman-teman mau nanam bibit cabutan, kalau memang nggak punya dana silahkan. Itu memang ibaratnya apa ya, nggak bermasalah ya. Yang penting dalam penyortirannya nanti itu kita harus lebih hati-hati. Oke, Mas Bro. Nah, yang kedua, eh, kita itu bisa membedakan ya mana bibit cabutan, mana bibit unggul dari performanya tadi. Nah, kalau dari awal ibaratnya kita nanam bibit cabutan itu biasanya itu perkembangannya agak lambat, Mas Bro. Perkembangannya agak lambat. Kadang terlihat itu biasanya apa ya? Kadang seolah-olah itu seperti eh, kayak mau jadi kayak enggak gitu ya. Nah, itu ibarat ciri khas bibit cabutan ya, Mas Bro. Jadi kayak mau jadi bagus kayak enggak gitu. Nah, itu memang performa bibit cabutan seperti itu. Jadi kita tuh jangan langsung menuduh ibaratnya kalau bibit cabutan itu ibaratnya bakal nggak jadi ya, tetap jadi. Cuman kita tuh kadang lambat. Kadang di usia ibaratnya 4 tahun, 3 tahun itu kadang masih kita itu
buahnya belum normal. Nah, itu kekalahannya bibit cabutan seperti itu. Jadi kalau bibit unggul itu mereka nanam di usia ibaratnya 2,5 tahun sampai 3 tahun itu sudah berubah lebat, sudah buah pasir banyak, sudah ibaratnya sudah bisa kita panen lah, walaupun itu buah pasir. Tapi kalau bibit cabutan itu kadang-kadang ibaratnya dia itu timbul seperti buah cengkeh dulu, habis habis itu baru buah normal. Nah, itulah yang membedakan bibit cabutan bibit unggul. Cuman kalau pesan saya sih ya, kalau memang kita punya dana, lebih baik memang pilih bibit unggul. Tapi kalau kita memang nggak mampu, bisa kita pilih bibit cabutan, tapi dalam artian tuh bibitnya yang sudah tua ya. Nah, ini buktinya ya, ini bibit cabutan tapi buahnya memang luar biasa ini. Padahal ini di pupuk pun nggak terlalu sering ya, cuman cukup air ya, karena ini posisinya ibaratnya di bawahnya itu ada kolam. Nah, ini di bawahnya itu ada kolam, jadi sawit itu cukup ya, penyerapan dari airnya cukup. Jadi sebenarnya kan yang paling penting itu kan sawit itu yang pertama itu air, terus perawatannya bagus ya. Nah, pupuk itu kalau menurut saya itu memang nomor 3 nomor 4 ya, seperti itu. Nah, ini ya, kita lihat ada berapa tandan itu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cukup untuk satu rotasi dalam setahun, ini cukup ini. Bahkan di atasnya itu sudah, nah itu di atasnya itu sudah mulai keluar buah lagi ya. Jadi kayaknya nggak bakal habis buahnya ini, sangat lebat ya. Nah, ini keliling sekali ini. Ini buahnya super ya. Padahal ini asli bibit cabutan ya, kita bibit yang tidak kita kenal ya varietasnya apa, tapi buahnya bagus karena memang cukup air ya. Ini di lahan di pekarangan punya orang tua ya, di belakang rumah ini memang ada banyak juga kolam, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kolam ya. Nah, ini memang cukup air ya. Nah, itu yang udah tinggi pun buahnya masih oke. Nah, oke, mungkin kalau misalnya ada masukan dari teman-teman ibaratnya masalah bibit ya, bibit cabutan atau bibit unggul seperti apa, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing ya masalah sawit, karena saya juga masih pemula, bukan saya menggurui teman-teman. Seperti ini. Cuma rata-rata memang kalau bibit cabutan itu buahnya berat ya, karena dia itu dura ya, bukan kayak sejenis bibit unggul. Kan bibit unggul itu perkawinan silang antara dura dan persipera ya. Oke Mas Bro, mungkin sedikit itu ya yang bisa saya sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit dari Kalimantan. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.